Ketika seorang pria tampan menemukan kembali belahan jiwanya setelah mendapatkan kesempatan kedua untuk merubah kehidupannya. Pada awalnya, pasangan suami istri ini hidup bahagia, namun tiba-tiba mengakhiri hubungan setelah menjalani pernikahan selama 14 tahun. Ikrar janji suci di depan altar kini hanya tinggal kenangan setelah semuanya diakhiri. Beberapa bulan sebelum perceraian, konflik itu pun dimulai. Sebagai seorang istri sekaligus ibu dari bayi berusia 2 tahun, Jinju amat kelelahan untuk menjalani hari-harinya yang membosankan, terlebih karena ia hanya di rumah saja dan menjaga Sujin. Ditambah lagi sikap sang suami yang cuek dan tak memahami betapa lelahnya peran sebagai istri. Sampai suatu hari, ia melihat suaminya menyimpan perhiasan mahal. Jinju pun mengira jika perhiasan itu adalah hadiah anniversary untuknya. Namun ternyata hadiah itu adalah milik atasan Bando yang bernama Hyung-sik yang akan diberikan pada istrinya. Bando rupanya diminta untuk mengantarkannya hingga membuat Jinju salah paham. Dan yang lebih parahnya lagi, saat itu Bando justru lupa dengan tanggal anniversary-nya sendiri hingga membuat istri marah. Ia menghukum Bando dengan mencelupkan jurnal pekerjaannya ke dalam air. Bando juga bekerja sebagai asisten pribadi Hyung-sik, yang mana ia harus bersiap melakukan banyak pekerjaan termasuk menjaga selingkuhan Hyung-sik dari sang istri. Selama ini Hyung-sik hanya memanfaatkan istrinya yang kurang cantik untuk menunjang karir. Di saat perselingkuhannya ketahuan sang istri, Hyung-sik menjadikan Bando sebagai tameng. Ia bahkan tega memukuli Bando atas kesalahan yang tak pernah ia perbuat. 미쳤냐? 이게 어때 손을 대? Di waktu yang bersamaan, Jinju sedang kerepotan merawat anaknya yang sakit. Tak kunjung mendapat jawaban dari HP suaminya. Jinju pun rupanya salah paham setelah ia melihat foto kebersamaan Bando tengah menggenggam tangan seorang wanita di tempat hiburan. Jinju mengira Bando berselingkuh dan di detik itu juga hubungan mereka berada di ambang perpisahan. Baik Bando dan Jinju menganggap keduanya tak pernah merasa bahagia dan pertemuan keduanya adalah sebuah kesalahan yang sangat disesali. Karir Bando yang stuck di tempat dan gagalnya Jinju menggapai cita-cita membuat keduanya mantap untuk berpisah. 4 bulan kemudian pengadilan mengabulkan proses cerai keduanya. Bando meminta pada Jinju agar tetap diizinkan bertemu bayi kecilnya meskipun mereka tak lagi bersama. Seusai dari pengadilan, Jinju pulang menaiki bis, sementara Bando pulang ke rumah orang tuanya. Kejadian mistis yang cukup menggemparkan menimpa Bando dan Jinju. Saat mereka melempar cincin pernikahan, tiba-tiba suasana menjadi bergemuruh seakan terjadi gempa. Hingga pada pagi harinya, hal yang sungguh di luar nalar terjadi. Jinju yang semula terlelap di kamar apartemen, tiba-tiba berada di rumah orang tuanya. Tak hanya itu, ia juga melihat ibunya yang telah meninggal kini tampak begitu muda dan berada di hadapannya. Sontak Jinju langsung memeluk sang ibu sembari meneteskan air mata kerinduan. Ia awalnya mengira jika semua ini adalah mimpi dan pada akhirnya menyadari jika kemungkinan ini adalah kenyataan yang merupakan hadiah dari Tuhan. Jinju kembali muda di era belasan tahun silam saat ia duduk di bangku kuliah. Hal yang sama juga terjadi pada Bando. Ia sangat terkejut ketika terbangun dan melihat suasana kamarnya menjadi klasik seperti dekorasi kamarnya sewaktu muda. Memastikan apa yang terjadi bukanlah mimpi, Bando melihat kalender dan mengetahui kedua orang tuanya yang masih tampak bugar. Bando dan Jinju sangat bahagia karena bisa kembali ke masa muda. Mereka pun melangkah penuh percaya diri menuju ke kampus untuk mulai berkuliah. Di halaman kampus mereka saling bertemu dan berpapasan. Namun baik Bando dan Jinju berpura-pura tak saling mengenal karena mereka tak ingin mengulang kembali kesalahan yang sama. Di tribun penonton lapangan hijau, Jinju disapa oleh sahabatnya yang bernama Barum. Ia sangat heboh dan antusias melihat sahabatnya yang juga tampak begitu muda dan stylish. Jinju bertekad akan menjalani hari bahagia sebagai gadis muda dan tak akan lagi mengulangi kesalahan yang sama dengan membuang waktu untuk mencintai pria yang tidak bertanggung jawab seperti Bando. Sementara itu, Bando sangat bahagia memulai harinya sebagai mahasiswa jurusan teknik sipil. Seorang teman yang bernama Jaehyun menyapanya karena ternyata Bando salah menggunakan seragam hingga ia berujung dihukum oleh para senior.
Selagi muda kembali, Bando tak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk mendekati Min Soyung, gadis yang dulunya menjadi incaran sewaktu kuliah. Tak ingin menyesal lagi karena memendam perasaan, Bando kini menyatakan perasaannya kepada Soyung dan menata masa depannya mulai dari sekarang. 민서영 맞지? Dari kejauhan, Jinju melihat betapa gagahnya pria bernama Chung Namgil, bahwa di masa depan kelak, Namgil menjadi ilmuwan sejarah yang sukses. Jinju menyesal mengapa sewaktu muda pernah menolak Namgil demi memilih pria pelit seperti Bando. Mulai saat ini, Jinju akan memperbaiki masa depannya dan memulai PDKT dengan calon pria sukses seperti Namgil. Dengan percaya diri, Jinju menyapa Namgil yang saat itu melangkah di koridor kampus tanpa rasa sungkan sedikit pun. Jinju bahkan memanggilnya dengan sebutan Oppa di hadapan mahasiswa lain hingga ia menjadi pusat perhatian. Di dalam ruang kelasnya, Jinju yang telah lama hidup sebagai seorang ibu rumah tangga mengalami kesulitan saat diminta maju untuk mempresentasikan kerja kelompok mata kuliah sejarah. Ia benar-benar sudah lupa dengan pelajaran kuliah, padahal dulunya ia adalah siswa yang sangat berprestasi. Tak hanya itu, saat ini ia juga harus pasrah karena mendapatkan nilai terendah. Walau sedikit kecewa, namun teman-temannya tetap setia mendukung Jinju. Setelah mata kuliah usai, Jinju menuju ke kantin bersama dua sahabatnya. Melihat harga makanan lezat yang jauh lebih murah dari harga di masa depan membuat Jinju sangat heboh hingga ia memesan banyak menu. Terbiasa makan banyak dan terburu-buru karena waktunya lebih tersita untuk mengurus anak, Jinju begitu lahap makan hingga membuat teman-temannya terheran. Sebab sebelumnya Jinju adalah gadis yang sangat pemilih dan memperhatikan pola makan karena ingin tetap langsing. Sementara Jinju yang saat ini benar-benar berbeda, seperti orang yang tak pernah melihat makanan. Sementara itu, di sela-sela jam istirahat, Bando bersama dua sahabatnya sedang berkumpul di ruang klub film. Ia menegaskan pada Dogu dan Jaewoo bahwa ia sebenarnya berusia menjelang 40 tahunan yang kembali ke masa muda, dan ia juga menceritakan tentang profesi kedua temannya di masa depan. Di hadapan teman-temannya itu, ia bersikap seperti orang dewasa yang menasehati, namun kedua temannya sama sekali tak percaya. 나 술 처마셨니? Sementara itu, di sekitar taman, Jinju juga bercerita kepada Barum dan Jonsul tentang perjalanan waktu yang dialaminya. Namun, kedua sahabatnya justru menganggap Jinju sedang meracau. Di malam harinya, mereka dipertemukan di ajang pesta biro jodoh berkelompok. Di sanalah awal pertemuan antara Bando dengan Jinju hingga keduanya menjalin hubungan percintaan. Kala itu Jinju begitu cantik dan stylish hingga membuat Bando terpana dan ia tak mampu berkedip. Namun kali ini di tempat yang sama, keduanya justru saling membenci dan saling menghindar satu sama lain. 처음 만난 날? 이 자식이랑 처음 만난 날? Agar tak terulang kesalahan yang sama, Bando berusaha membuat Jinju ilfil dengan mengutarakan kalimat yang begitu menyakitkan. Ia menolak kencan bersama Jinju dan menyuruhnya untuk bersekolah dengan benar, agar nanti di masa depan ia tak menjadi ibu rumah tangga, melainkan menjadi seorang yang berguna seperti jaksa atau dokter. Merasa geram, keduanya memilih berpisah dan meninggalkan restoran itu. Tak hanya dicampakkan dengan begitu kejam, Jinju semakin sedih setelah melihat jika ternyata Bando lebih memilih bersama Seoyong. Walau kini sama-sama saling membenci, namun dalam hatinya masih tersimpan rasa cemburu ketika mantan suaminya bersama wanita lain. Jinju hanya bisa menangis menyusuri jalanan kota. Tangisannya semakin menjadi ketika ia melihat ada seorang anak kecil yang sangat mirip dengan Sucin, putranya. Selama ini, ia hanya menyia-nyiakan waktu hidup bersama Bando yang tak berperasaan. Dulunya, ia bertahan hanya karena putranya yang menjadi penghibur saat ia menangis. Saat pulang mencegat taksi, ia masih belum bisa menghentikan air matanya, hingga tak sadar jika mobil yang ditumpanginya bukanlah taksi, melainkan mobil pribadi milik Chung Namgil.
Karena terbawa kebiasaan di masa depan, ia membayar biaya taksi dengan menggunakan kartu. Namun kartu yang ia berikan kepada Namgil ternyata adalah kartu pelajar, mengingat di masa itu belum diberlakukan kartu berlangganan taksi. 뭐야 쟤? Setibanya di rumah, Jinju menyeka air matanya dan ingin tidur bersama sang ibu demi mengobati kerinduannya. Rasa sakitnya menghadapi hari-hari semua tak terasa jika ada ibu di sisinya. Ia mengira bahwa hari ini adalah mimpi dan berharap esok harinya akan terbangun menyambut kenyataan. Sementara itu di kamarnya, Bando berusaha mengusir rasa kantuk. Bagaimanapun caranya, esok hari ia harus tetap muda seperti ini. Ia tak ingin kembali ke masa dewasanya dan melalui hari-hari yang begitu berat. Usahanya mengganjal kedua mata dengan jepit jemuran pun tak berlaku dan pada akhirnya ia tetap saja tertidur. Keesokan paginya saat terbangun di kamar masing-masing, mereka kompak melihat ke arah cermin dan memastikan apakah hari ini mereka masih ada di masa lalu atau telah kembali ke masa depan yang begitu suram. Keduanya tampak begitu bersemangat setelah mengetahui bahwa ternyata menjadi muda lagi bukanlah sebuah mimpi. Melihat di cermin bahwa ia tetap muda, Jinju amat bahagia hingga teriakannya mengagetkan seisi rumah. Ia selalu ceria dan ramah kecuali terhadap sang ayah, karena di masa depan ayahnya berencana menikah lagi selepas kepergian ibunya. Hal itu pun membuat Jinju sentimen, bahkan saat sang ayah memberinya uang saku. Sementara itu di rumahnya, Bando berusaha meyakinkan kedua orang tuanya bahwa ia berasal dari masa depan dan telah mengalami perjalanan waktu. Ia bahkan menyarankan ayahnya agar menginvestasikan seluruh uang agar bisa kaya raya belasan tahun mendatang. Karena menganggap ucapan putranya hanyalah omong kosong, ayah Bando hampir mengetok kepala putranya dengan palu. Saat di kampus, ketika mengisi kuesioner mata pelajaran kuliah, Ma Jinju membuat Bando geram karena selalu menyebutnya dengan sebutan pria pelit. Pria itu pun menyeret Jinju ke halaman untuk memberi peringatan padanya agar menjauh darinya dan menikmati hidup selagi masih muda. Dalam hatinya, ia tak ingin Jinju menderita lagi seperti dulu setelah memilihnya. 뭐야 그럼 같이 과거로 왔단 소린데. Sejenak Jinju menyadari bahwa ia ditakdirkan kembali muda untuk menikmati kebahagiaan dan memperbaiki kehidupannya nanti, bukan untuk menyesali masa lalu. Ia bertekad selagi masih memiliki kesempatan emas ini dan ingin bersenang-senang serta melakukan apa saja yang belum pernah ia lakukan semasa muda, yang salah satunya berpesta di klub malam. Bersama Barum dan Junsul, ia berdandan stylish sesuai eranya dan bersiap untuk berpesta. Teman-temannya pun sedikit terheran mengapa Jinju tidak mengenakan riasan mencolok. Ia teringat jika di masa dewasa ia malu melihat penampilannya yang alay sewaktu kuliah. Ketiganya pun menjadi pusat perhatian karena bergaya fashionable. Ketika melintasi turunan, Jinju berjalan merosot tanpa kendali hingga ia tiba-tiba jatuh tepat di pelukan si tampan Namgil. Sejenak ada debar yang menyeruak di dada Namgil saat dipeluk oleh Jinju. Namun beberapa saat kemudian ia melepaskan pelukannya sebab teringat jika Jinju tak menyukai aroma tubuhnya. Di malam harinya, Jinju dan teman-temannya benar-benar menikmati pesta di klub malam. Di tempat yang sama, ternyata Bando dan kedua sahabatnya pun turut berpesta dan minum minuman sepuasnya. Demi menghindari dekat dengan Bando, Jinju memilih duduk di ruang musik tak ikut bergabung bersama temannya. Seorang pria berkacamata yang ternyata adalah Dr. Hyung-sik mencoba mendekatinya dan memberikan nomor HP pada Jinju. Ia tertarik pada Jinju yang cantik, anggun, juga terlihat seperti gadis polos yang mudah dirayu. Keesokan paginya di kampus, Bando menyeret lengan Jinju untuk menyadarkannya agar tak bersikap genit pada para pria. Ia meminta Jinju paham bahwa ia sudah berumur dan memiliki seorang putra, sehingga tak layaknya termakan rayuan gombal pria. 그럴 수도 있지. 그리고 내가 못할 것 같아? Di lain tempat, Namgil tengah berkendara menuju kampus dalam keadaan emosi. Di hari ulang tahunnya, ia mendapatkan ucapan selamat ulang tahun serta kado dari ibu tirinya yang perhatian. Namun ibu kandungnya justru melupakannya dan hanya menginginkan uang darinya.
당신이 다 낳았나? 이년놈들을 진짜. Pasca perceraian kedua orang tuanya, Namgil menjadi anak yang tertutup dan menjaga jarak dari orang tuanya. Ia bersikap dingin lantaran kurang perhatian dan tak ingin memihak ibu tirinya. Selama di perjalanan, ia juga memikirkan tentang Jinju serta mengendalikan debar di dadanya kala mengingat gadis itu. 뭐야, 나 진짜. Demi menekan perasaannya, ia menemui Jinju untuk mengklarifikasi bahwa ia mengajak kencan gadis itu bukan karena suka, melainkan karena hanya ada Jinju di hadapannya. Ia berharap Jinju tak salah sangka dan tak berusaha mendekatinya lagi. 정말 혹시나 해서 묻는 건데. Setelah mata kuliah usai, para mahasiswa senior mengadakan acara penyambutan siswa baru dengan memberi sebuah tantangan. Siapa yang dapat mengambil amplop merah di dalam perpustakaan angker bekas pundir, maka ia akan mendapatkan hadiah makan gratis sepuasnya. Di malam harinya, saat acara dimulai, para penantang berlari tunggang langgang keluar dari perpustakaan setelah bertemu dengan hantu gentayangan. Semua ketakutan dan tak ada lagi yang berani masuk kecuali Jinju yang melangkah begitu santainya. 마진주. Di saat kuliah dulu, ia tak berhasil menaklukkan tantangan ini. Dan kali ini, ia sudah menghafal titik lokasi di mana amplop diletakkan. Bahkan hantu palsu yang menakutinya pun lari ketakutan setelah Jinju membuka kedok mereka. Dari balik rak buku, Namgil yang berperan menjadi vampir merasa kelelahan ketika menunggu penantang yang datang. Saat Jinju semakin dekat mengambil amplop merah di rak yang tinggi menggunakan tangga, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke pelukan Namgil yang sigap menolongnya. Tak hanya itu, Namgil juga menyelamatkan Jinju yang hampir tertimpa tangga dengan punggungnya hingga ia mengalami cedera ringan. Setelah berhasil, seluruh mahasiswa begitu bahagia dan merayakan kemenangan Jinju dengan pesta makan besar. Semuanya hadir di acara pesta dan menikmati hidangan yang tersaji. Namun hari ini, Bando sama sekali tak terlihat di antara teman-temannya. Sebab seharian ini, ia tengah sibuk PDKT dengan Suyong, cinta pertamanya. Semenjak jam istirahat, Bando mencuri-curi waktu untuk masuk ke ruangan balet dan membelikan Suyong minuman berenergi. 당 떨어졌을까봐 일부러 단 걸로 먹. Di malam harinya, mereka berjalan-jalan romantis menyusuri kota dan saling bercerita tentang hobi mereka satu sama lain. Seusai acara pesta, Junsul yang mabuk berat diantar oleh senior dengan menggunakan taksi, sementara Jinju pulang dengan berjalan seorang diri dan sempoyongan menuju ke halte bus. Tak tega melihat gadis yang ia suka berjalan dalam keadaan mabuk, Namgil membuntuti dan terus mengawasi Jinju hingga ia naik ke dalam bus. Ia juga turut naik dalam bus itu dan mengantarnya diam-diam hingga Jinju selamat tiba di rumah. Keesokan paginya, Jinju ikut ibunya ke pasar untuk membeli aneka buah. Hari ini rupanya adalah ulang tahun ibunya dan mereka ingin mengadakan pesta kecil-kecilan. Saat hampir sampai di rumah, Jinju harus kembali ke foto studio untuk mengambil foto yang tertinggal. Sementara ibunya pulang sendirian dengan menenteng barang belanjaan. Seorang pemuda kasar menyenggol lengan ibunya hingga membuat tasnya jatuh berserakan. Bukannya meminta maaf, pemuda itu justru memaki sang ibu. 그럼 똑바로 들고 다니시던가. Dari balik dinding, Bando melihat mantan ibu mertuanya sedang dalam bahaya. Ia pun segera datang membela hingga pemuda itu pergi. Sebelumnya, ia meletakkan anggur untuk hadiah ibu mertuanya. Meski mereka telah berpisah, namun Bando tetap rindu dan ingin bertemu dengan ibu mertuanya selagi masih ada. 괜찮으세요? Melihat Bando berada di depan rumahnya dan bersikap akrab pada sang ibu, membuat Jinju yang datang tiba-tiba mendorongnya karena ia merasa geram. Ia sangat membenci Bando, terlebih saat mengingat karena keterlambatannya lah Jinju tak bisa melihat ibunya untuk yang terakhir kali. 네가 지금 여길 어디라고 와? Penyesalan dan tangis kala menghadiri acara pemakaman mertuanya membuat Bando merasa bersalah sampai detik ini. Sebenarnya Bando begitu tulus mencintai Jinju dan sangat bahagia memiliki mertua sebaik ibunya.
Saat mereka masih menjadi sepasang suami istri, Ibu Jinju selalu memuji ketampanan sang menantu. Seusai mendorong tubuh Bando dengan kasar, Jinju pun memperingatkan pada ibunya agar jangan sampai berurusan lagi dengan pria itu. Bahkan ia menyebut Bando sebagai sebutan pria brengsek. Sementara ibunya menganggap Bando anak baik karena telah menolongnya. 그 총각이 엄마 도와준 거야. Siang harinya, Jinju ikut mengantar ibunya ke rumah sakit untuk melakukan check up kesehatan. Kepada dokter, ia terus menanyakan bahwa penyakit apa saja yang diderita ibunya. Dokter berkata bahwa ibunya baik-baik saja dan cukup bugar. Namun Jinju kembali khawatir jika ibunya tak akan hidup lebih lama. 이렇게 계속 투석을 하면 한 10년 뒤쯤? Melihat putrinya yang bersikap aneh pada ibunya dan selalu bersikap dingin padanya membuat sang ayah terheran. Sang ibu mengira bahwa ayahnya dibenci karena telah sembarangan membuka buku diary milik putrinya. Ayah Jinju membuka buku diary putrinya karena khawatir jika putrinya didekati pria playboy. Padahal Jinju amat benci pada ayahnya bukan karena hal itu, melainkan karena ia mengingat saat bahwa tak lama setelah ibunya meninggal, sang ayah memutuskan ingin menikah demi melupakan ibunya. 너네 엄마도 이제 낮에 되지 않을까? Siang harinya di kampus, Bando dan Namgil amat marah setelah mendengar percakapan antara Hyung-sik dengan mahasiswa lain. Pria itu berkata bahwa ia mendekati Jinju hanya ingin mempermainkan gadis polos itu. Saat di kolam renang, Namgil ingin mengerjai Hyung-sik, namun ternyata ia kalah start karena Bando lebih dulu menendangnya hingga Hyung-sik tercebur ke kolam renang. Saat jam istirahat tiba, Namgil semakin intens mendekati Jinju. Padahal kemarin ia sendiri memperingatkan agar Jinju tak mendekatinya lagi. Melihat Namgil mendekati Jinju membuat Junsul dan Barung begitu bahagia karena sahabatnya ditaksir oleh pria paling kaya dan paling tampan di kampus. Hari ini pria itu tiba-tiba ingin duduk bersama Jinju ketika berada di kantin. Ia bahkan berpura-pura kakinya masih sakit agar Jinju mengantarnya ke dokter. Namun ternyata ia malah mengajak Jinju untuk pergi nonton bioskop. Ayahnya yang berprofesi sebagai penjaga tiket lantas menyapa putrinya saat bersama dengan seorang pemuda. Namun Jinju justru bersikap jutek terhadap ayahnya sendiri. Sementara Bando yang juga ingin menonton bersama Suyong refleks begitu bersemangat saat menyapa mantan ayah mertuanya. 안녕하십니까 장인. Di kedai popcorn bioskop, Bando cemburu melihat Jinju bersama Namgil. Ia teringat saat mereka masih menjadi sepasang suami istri. Istrinya berkata bahwa dirinya memang tak memiliki cinta pertama, namun ada seorang pria tampan dan kaya raya yang pernah menyatakan perasaan padanya. Kala itu, Bando hanya mengejeknya karena menganggap bahwa sang istri mengada-ngada dan hanya dialah cinta pertama Jinju. Rupanya, pria yang dimaksud Jinju adalah Namgil, putra dari petinggi universitas tempat mereka berkuliah. 너구나. 총 맞은 애가. Sepulang dari bioskop, Bando dan Suyong berjalan-jalan untuk menikmati angin malam. Ia juga menonton penampilan kolaborasi dance. Sementara itu, di waktu yang bersamaan, Namgil masih ingin berlama-lama dengan Jinju untuk sekedar makan dan minum bir di kedai. Ia berniat memberikan dompet Jinju yang tertinggal di mobilnya. Ia terus menatap lekat wajah Jinju hingga membuat gadis itu salah tingkah dan berdebar. Namgil mengungkapkan perasaannya bahwa ia sangat menyukai Jinju dan gadis itu selalu menggoda pikirannya. 너 좋아하는 거. Sepulang dari bioskop, Namgil mengantar Jinju sampai ke depan pagar rumahnya. Tiba-tiba ia dicegat oleh ayah Jinju dan diajak minum bersama. Seperti seorang atasan yang menginterview calon pekerja, ayah Jinju menanyakan tentang visi misi Namgil saat mendekati putrinya. Pria itu berkata pada ayah Jinju bahwa ia sangat menyukai Jinju dan akan berupaya membahagiakannya. Jinju sangat terkejut hingga menyemprotkan bir saat Namgil berkata bahwa ia adalah putra petinggi universitas dan ingin merahasiakan identitasnya dari Jinju. 교직 쪽이신데요. Di malam yang sebenarnya terjadi di masa mudanya dulu, di tahun 99, sepulang dari bioskop, ayah Jinju menanyakan pada calon menantunya, yaitu Bando, yang terlihat sangat menyayangi Jinju.
Pria itu tak memiliki visi misi dalam hidup selain membahagiakan Jinju dan tertawa bersama anak-anaknya kelak. 뭐든 진주를 안 굶기기 위해서 뭐든 다. Keesokan harinya di kampus, saat mata kuliah selesai, hujan cukup lebat mengguyur kota. Dari kejauhan, Namgil melihat Jinju memegang payung yang rusak dan tubuhnya hampir basah kuyup. Ia pun merasa tak tega dan bergerak cepat menolongnya agar bernaung di bawah payung yang sama. Di waktu yang bersamaan, Soyung menyimpan payung lipatnya di dalam tas agar Bando memayunginya ketika turun di halte. Kini, mantan sepasang suami istri itu menemukan cinta pertamanya masing-masing. Saat saling berpapasan, keduanya saling menatap satu sama lain. Melihat Jinju yang begitu mesra dipayungi Namgil membuat Bando cemburu hingga keduanya terus berdebat. 그냥 옆에 딱 달라붙어가지고 껌딱진 줄. Di lain sisi, Bando merasa jika ia kalah saing dan cemburu saat melihat Namgil yang bisa menaklukkan hati Jinju. Hari ini, dosen mengumumkan jika jadwal kuliah diliburkan karena akan diadakan festival basar dan hiburan di kampus. Betapa senangnya para mahasiswa menyambut event tahunan itu. Bahkan Namgil yang di tahun-tahun sebelumnya tak pernah tertarik untuk hadir, tahun ini ia datang meramaikan demi bisa melihat Jinju, gadis yang ia sukai. Di stand fakultas jurusannya, Jinju mendapat bagian untuk memasak tumis daging. Awalnya, di mata teman-teman senior jurusan, Jinju dianggap tak pandai memasak. Namun setelah melihat kepiawaian dan gayanya yang mirip chef profesional, membuat para pengunjung berdecak kagum, termasuk Namgil yang sangat ingin mencicipi hidangan lezat buatan Jinju. Namun sayang, niatannya selalu terhalang oleh temannya yang lain. 야 진주야, 우리 메인 메뉴는 이거다. 어? Sedari tadi, melihat teman-teman lain disuapi oleh Jinju sebenarnya membuat Namgil iri dan juga ingin disuapi. Namun Bando yang cemburu selalu menghalanginya. 야, 마진주. Di stand Fakultas Teknik Sipil, Bando menjadi sasaran amukan Jinju yang geram padanya. Dengan membayar uang 10.000 won, Jinju berhasil meluapkan amarahnya dengan melempar sekeranjang besar balon air ke wajah Bando hingga pria itu gelagapan. Beberapa waktu kemudian, panitia mengumumkan jika sebentar lagi puncak acara hiburan akan dimulai. Namun, peserta talent dari Fakultas Sejarah berhalangan hadir hingga panitia kesulitan untuk mencari penggantinya. Mengetahui jika Jinju memiliki bakat menari, salah satu panitia memaksanya untuk ikut mewakili acara pentas My Queen. Namun Jinju berusaha menolak karena ia merasa malu dan merasa bahwa ia tak memiliki bakat untuk maju ke atas panggung. 메이킹이야. 아무데나 막 나서고 그런 스타일 아닌데. Tak yakin jika mantan istrinya berani tampil, Bando terus menghinanya habis-habisan karena ia mengenal sekali jika mantan istrinya tak memiliki bakat apapun selain makan. Geram dengan ocehan Bando yang terus menghinanya, pada akhirnya Jinju memberanikan diri untuk tampil dan membuktikan bahwa ia memiliki kemampuan. 갑시다. 해봅시다. 진짜? Di saat yang tepat, Namgil memberikan gaun putih nan cantik untuk Jinju yang baru saja dibelinya tadi siang setelah melihat pakaian Jinju yang terkena saus. Di atas panggung, para penonton berdecak kagum sekaligus terkejut melihat kecantikan Jinju yang saat itu didandani menjadi secantik Tuan Putri. Meski awalnya tampak malu-malu dan meragukan bakatnya sendiri, namun akhirnya Jinju tampil sempurna penuh percaya diri membawakan sebuah lagu. Saat tampil di pentas My Queen, Jinju sebenarnya merasa tak nyaman dengan gaun yang minim, mengingat kala itu ia pernah membeli gaun dan meminta pendapat sang suami. Melihat pakaian yang dipilihnya sangat cocok dikenakan Jinju, Namgil terus tersenyum tanpa bisa mengalihkan perhatiannya. Ia benar-benar jatuh hati kepada Jinju. Bando yang semula menghinanya kini tak mampu berkedip saat melihat kecantikan mantan istri. Di hatinya hanya berisi rasa sesal setelah sekian lama menyanyiakan istrinya yang cantik hingga berubah menjadi kumal ketika hidup bersamanya.
Seusai acara pentas, Jinju berniat untuk mengganti pakaiannya di toilet. Namun ternyata toilet wanita sedang dalam perbaikan hingga ia terpaksa masuk ke toilet pria. Terdengar suara percakapan antara mahasiswa tentang penampilan para gadis di malam puncak My Queen. Banyak yang memuji penampilan Jinju termasuk Hyungsik dan para rekannya. Namun Jinju akhirnya mengetahui jika Hyungsik hanya ingin mempermainkannya. 기다려. Saat Jinju keluar dari toilet, ia terkejut melihat Namgil yang tengah tersenyum menunggunya di luar pintu. Namun tiba-tiba Namgil menyeretnya untuk masuk ke toilet demi menghindari orang yang masuk. Saat itu, Namgil dan Jinju saling menatap malu di dalam ruangan toilet yang sempit hingga lupa mengunci pintu. Saat Bando membuka pintunya, ia sangat terkejut melihat mantan istri sedang bersama Namgil di toilet yang sama. Ia mengira jika Namgil sedang berbuat kurang ajar pada mantan istrinya. Setelah terpergok bersama Jung Namgil di dalam toilet, Jinju hanya bisa melotot pada Bando yang mencurigai mereka berbuat macam-macam. Ia terus mengelak bahwa tak terjadi apapun di antara dirinya dengan Namgil. Seusai acara, Bando semakin cemburu melihat kebersamaan Namgil dengan Jinju. Terlebih saat pria itu mengelus lembut rambut mantan istrinya dan memberikan gaun indah itu padanya. Ia kini hanya bisa meluapkan rasa kesal dengan mencibir Jinju karena berhasil PDKT dengan pria muda dan paling tampan di kampus. Di ruangan berbeda, Jinju menelpon Bando dan mengadukan tentang kelakuan Hyunsik yang berniat menggodanya hanya untuk bermain-main. Ia juga telah mengetahui jika mantan atasan suaminya itu memiliki banyak pacar untuk dimanfaatkan. Kali ini, Bando lebih mengutamakan Jinju dibanding mengobrol bersama Suyong. Ia segera berlari menuju ke ruang Jinju untuk membantunya menyelesaikan masalah. Awalnya, Bando melarang Jinju agar tak lagi berurusan dengan Hyunsik karena ia adalah pria yang cukup berbahaya. Namun Jinju tetap bersikukuh ingin memberi Hyunsik pelajaran agar tidak menyakiti para wanita. Terlebih setelah mengetahui bahwa Hyunsik dulunya adalah atasan suaminya yang selalu berbuat sewenang-wenang pada bawahan. 이 시간까지 밥도 안 먹고 이랬어? 바빴어. Selama ini Jinju mengira bahwa suaminya berselingkuh setelah melihat daftar check-in hotel berikut foto suaminya bersama seorang wanita. Namun ternyata wanita itu adalah selingkuhan Dr. Hyunsik. Ia mulai menyadari betapa berat pekerjaan suaminya karena harus berhadapan dengan pria jahat seperti Hyunsik. Kali ini ia ingin membalas rasa sakitnya di masa depan dengan menghancurkan masa lalu Hyunsik dan mencegahnya berbuat jahat kepada Yerim yang tak lain adalah pacar Hyunsik yang sering dimanfaatkan karena ia adalah putri konglomerat dan wajahnya yang tidak begitu cantik. 많이 좋아한다고 너. Dengan bantuan Bando, Jinju berniat menjebak Hyunsik di acara pesta mahasiswa kedokteran. Ia datang di acara pesta dengan berpura-pura menjadi putri dari CEO grup Samsung. Sebelumnya, Bando telah menghubungi para kekasih Hyunsik untuk hadir di acara. Tak lupa, Bando menghubungi Yerim untuk mempermalukan kekasihnya itu. 거기 좀 데려와달라 그러던데. 진짜요? Di lain sisi, Hyunsik telah mengetahui rencana Jinju dan Bando sebab beberapa kali merasa bahwa Bando telah mengincar untuk mengerjainya. Ia sempat mengancam dan mendorong tubuh Jinju dengan kasar. Namun tiba-tiba ia didatangi beberapa wanita yang mengaku sebagai kekasihnya. Saat ini, para wanita yang menjalin hubungan dengan Hyunsik telah berkumpul. Mereka bersiap menghajar Hyunsik karena telah mengencani beberapa wanita sekaligus. Di hadapan beberapa pacarnya, Hyunsik tak berkutik setelah semua kedoknya dibongkar. Saat emosi dan tersudut, ia berniat memukul Bando. Namun tiba-tiba Jinju bergerak menghadangnya dan menendang bagian vitalnya. Mengetahui kebusukan sang pacar, Yerim hanya bisa menangis karena dikhianati oleh orang yang ia cintai. Selama ini, seluruh biaya kuliah berikut tempat tinggal Hyunsik semuanya ditanggung olehnya. Bahkan gadis itu berniat membelikan mobil untuk Hyunsik. Namun pria itu berpura-pura menolaknya demi meraih simpati Yerim. 뭐 해야지? 난 남들에게 보여지는 것보다
Selesai acara, Bando dan Jinju berusaha menghibur Yerim dan membiarkannya menangis di sebuah kedai. Sebenarnya, Yerim sudah tahu jika Hyung-sik memiliki selingkuhan, namun ia tak menyangka jika pacarnya akan sebanyak itu. Menurut Jinju dan Bando, menangis hari ini karena dikhianati pacar jauh lebih ringan sebelum semua terlambat, karena di masa depan Yerim akan menjadi istri Hyung-sik yang selalu menderita karena suaminya tak pernah mencintai dan berselingkuh dengan para perawat. Sebenarnya, keluarga Yerimlah yang memberinya jabatan pada Hyung-sik hingga ia menjadi seorang direktur rumah sakit. Dengan cara inilah, Bando dan Jinju berhasil mencegah kejahatan Hyung-sik di masa depan. Sebelum pulang, mereka menyempatkan diri untuk duduk santai bersama di sebuah gazebo taman bermain. Saat melihat perosotan dan ayunan, keduanya sama-sama meneteskan air mata dan saling memalingkan wajah. Mengingat kebersamaan mereka saat bermain bersama Sujin, keluarga kecil itu tertawa saling mengayomi putrinya. Perceraian mereka bukan disebabkan karena orang ketiga, melainkan karena kurangnya komunikasi, tekanan ekonomi, dan kelelahan dengan peran masing-masing. Teringat jelas saat Jinju harus menjual perhiasannya hanya demi memenuhi kebutuhan keluarga. Begitupun dengan Bando yang harus mengorbankan aneka DVD filmnya untuk dijual demi membayar hutang. Saat perjalanan pulang, Jinju menolak untuk diantar sampai rumah. Ia memilih untuk berjalan seorang diri. Sebelum melambaikan tangan, Bando sempat memuji kecantikan Jinju ketika penampilannya di acara My Queen. Ia juga meminta maaf karena selama ini tak seharusnya mengekang hobi sang istri. Saat Jinju melangkah menyusuri jalanan yang sepi, tiba-tiba Hyung-sik mencegatnya. Ia panik dan terus menelpon Bando untuk meminta pertolongan. Namun sayang, nomornya tak bisa dihubungi. Di ujung gang buntu, Hyung-sik memaki Jinju karena dianggap telah menghalangi niat busuknya untuk memanfaatkan Yerim. Bahkan kini ia telah diusir dari tempat tinggalnya yang dibiayai oleh orang tua Yerim. Saat Hyung-sik hendak mengancam akan menghabisi Jinju dan ia bersiap masuk penjara, Namgil datang dan langsung menendang perutnya hingga ia tersungkur tak berdaya. Berkali-kali Namgil menghantamkan pukulan ke wajah dan dadanya hingga Hyung-sik tak berani melawannya lagi. Beruntungnya Jinju menghentikan perkelahian itu dan memilih mengasihaninya. Keduanya pun meninggalkan Hyung-sik yang tergeletak di ujung jalan. Untuk memastikan Jinju selamat sampai di rumah, Namgil terus mengawalnya tepat di depan pagar. Sejak tadi Jinju terheran sebab Namgil tiba-tiba bisa berada di gang sempit di sekitar rumahnya. 고마워요. Pria itu berdalih jika ingin menghirup udara di malam hari. Ia pun tak lagi sungkan mengatakan bahwa ia sangat menyukai Jinju. 그때 말했잖아. 너 좋아하는 거 맞는 거 같다고. Namun Jinju melarang Namgil untuk menyukai dirinya dan berharap agar pemuda itu lebih fokus mengejar cita-cita di masa depan. Cita-cita yang dimaksud Jinju adalah menjadi seorang guru besar sejarah yang sukses dan menghasilkan uang miliaran won. 최고의 스타 한국사 강사. Mendengarnya, Namgil pun menjadi terheran dan menganggap bahwa Jinju bisa menebak impiannya dan meramal masa depan. Tak ingin identitasnya diketahui bahwa ia mengalami perjalanan waktu, Jinju pun pamit untuk masuk ke rumah. Saat Namgil melangkah menjauh, ia tak sadar jika ayah Jinju mengawasinya. Di saat yang bersamaan, ketika Bando tak berhasil dihubungi Jinju, ternyata ia sedang berlari untuk menemui Suyong, sebab gadis itu berniat kabur dari rumah karena tak tahan terus dikekang oleh ayahnya. 대박이다 너. Saat di kampus, seorang dosen memberikan tugas lembaran pada para mahasiswa dengan menuliskan harapan dan cita-cita 20 tahun ke depan. Salah seorang mahasiswa yang selalu merasa senior di kelas begitu percaya diri untuk maju ke depan dan menjelaskan afirmasinya. Ia berharap bisa menjadi seorang arsitek yang sukses. Namun Bando mengetahui jika di masa depan temannya itu hanya akan menjadi agen asuransi yang pernah menawarkan padanya. Setelah dewasa, Bando menyadari bahwa meskipun cita-cita besarnya tak terwujud, namun ia tetap harus memiliki motivasi hidup.
Dan motivasi Bando untuk tetap bertahan dalam dunia kerja yang pahit adalah untuk membesarkan Sujin, putrinya. Bayi kecil itu adalah penguatnya di saat ia terpuruk. Tak mengapa cita-citanya sebagai sutradara terkenal tak akan pernah terwujud, karena setidaknya ia telah berusaha maksimal dan setelah dewasa ia bekerja keras sebagai seorang supplier obat demi menafkahi keluarga. Saat melihat bayi kecil di stroller, Jinju tiba-tiba teringat pada Sujin hingga membuatnya menangis terisak. Ia teringat saat baru saja melahirkan Sujin ke dunia dan ibunya telah tiada. Jika boleh memohon, ia ingin agar ibunya hidup lebih lama agar bisa menemaninya bersalin serta menimang sang cucu. Saat ini, selama bersama ibu pun ia selalu ingin memeluk ibunya, meski dalam derai air mata dan tak ingin momen ini cepat berlalu. Keesokan paginya di rumah Jinju, ibu melihat putrinya yang selalu tampak sedih dan menggigau sepanjang malam dengan terus menyebut nama Sujin. Ia mengira bahwa Sujin adalah pria yang telah menyakiti Jinju. Saat bertemu dengan Bando, ibu Jinju sempat memarahinya karena menduga bahwa Bando adalah Sujin yang telah membuat putrinya patah hati. Mendengar nama putranya disebut, Bando pun akhirnya memperkenalkan diri pada ibu Jinju dan mengatakan bahwa mereka adalah teman kuliah. Sebagai permintaan maaf, ibu Jinju memberikan buah persik kesukaan putrinya untuk Bando. Namun ternyata Bando alergi buah itu. Ia baru teringat jika Jinju sangat menyukai buah persik, namun ia selalu mengalah dan tak mau memakannya karena suaminya mengalami alergi. Ia tersadar selama ini Jinju amat pengertian padanya dan rela berkorban. Di malam harinya, saat Jinju berjalan seorang diri, ia melihat ada poster dinosaurus yang tertempel di dekat halte. Lagi-lagi ia terus menangis karena teringat pada Sujin yang amat menyukai mainan tersebut. Sebagai seorang ibu, ia sangat rindu dan ingin mendekap putrinya, namun hal itu sangat tak mungkin terjadi. Di waktu yang bersamaan, Bando pun terus menangis saat mengingat Jinju. Ia juga sangat merindukan Sujin dan momen kebersamaan keluarga kecilnya saat berlibur di taman. Demi meluapkan rasa rindu yang berkecamuk, ia bergegas berlari menuju ke rumah Jinju. Namun dari kejauhan, ia melihat mantan istrinya tengah menangis ketika melangkah membuka pintu rumahnya. Dalam hatinya dipenuhi rasa bersalah karena Jinju telah banyak menderita saat bersamanya. Sepulang dari rumah Jinju, Bando mengalami mimpi kembali kehidupannya di masa depan. Ia mencari sang istri yang biasa memasak di dapur dan segera memeluknya. Kerinduannya pada mantan istri membuatnya menggigau hingga pagi menjelang. 여보! Di kampusnya, Bando disapa oleh Yerim yang mengucapkan rasa terima kasih atas inisiatif Bando yang mengerjai Hyungsik. Gadis itu tampak begitu kagum pada Bando dan ingin menjadi kekasihnya. Sekilas Bando membayangkan jika Yerim menikah dengannya, maka ia bisa menjadi direktur utama rumah sakit dan dapat memerintah seenaknya terhadap Hyungsik. Namun ia tak ingin hal itu terjadi sebab yang ia cintai hanyalah Jinju. Sementara itu Jinju tengah terlibat cekcok dengan ibu Namgil yang sewenang-wenang membentak mahasiswa hingga Namgil harus menyeret ibunya keluar dan melarang Jinju untuk ikut campur dalam urusannya. Ia sudah sangat muak dengan sifat ibunya yang materialistis dan hanya memanfaatkannya. Padahal sejak kecil ia sudah dibuang tanpa kasih sayang. Keesokan paginya, ibu Jinju merasa cemas sebab akhir-akhir ini putrinya tampak begitu dewasa dan terus menempel padanya hingga berusaha berterima kasih karena telah dilahirkan. Ibu mengira jika Jinju akan mengucapkan salam perpisahan sebelum ia ingin mengakhiri hidup. Kecemasannya pun bertambah setelah ia membaca surat kabar bahwa angka kematian akibat pundir di kalangan anak muda kini meningkat. Di kamar Jinju, ibu mencoba membuka buku diarinya, namun dicegah oleh kakak Jinju karena melanggar privasi. 그리고 아무리 딸이라지만 왜 남의 방을 막 뒤지고 그래? Tanpa direncanakan sebelumnya, Bando tiba-tiba ingin mengadakan piknik dadakan dengan menculik sahabat-sahabatnya.
Sementara itu di rumahnya, ayah Bando marah sebab mobilnya dipinjam tanpa izin. Bando dan kedua sahabatnya tiba-tiba membawa Jinju, Barung, dan Junsul untuk masuk ke mobilnya dan berangkat piknik ke pantai. Awalnya Jinju menolak karena ia berniat ke gunung bersama ibunya. Namun akhirnya ia bersedia demi bisa mengukir kenangan indah bersama para sahabat. Selama di mobil, Bando selalu melihat wajah Jinju dari pantulan kaca. Ia sangat mencintai mantan istrinya, namun ia sadar jika Jinju kini amat membencinya. Teman-teman Bando meragukan kemampuannya berkendara karena usianya yang muda dan baru saja mendapatkan SIM, hingga mereka hampir saja tersesat. Padahal sebenarnya Bando sangat paham jalan menuju pantai, namun di tahun 99, terowongan yang biasa ia lalui di masa depan rupanya belum dibangun. Sesampainya di pantai, mereka tertawa bahagia menikmati deburan ombak dan bermain air sepuasnya hingga pakaiannya basah. Di waktu yang bersamaan, kedua orang tua Jinju dan Bando rupanya tengah bertikai sebab ayah Bando menyerobot antrian. Akhirnya mereka saling ciprat satu sama lain di wisata sumber mata air pegunungan. Di malam harinya, gerombolan anak muda menikmati hidangan seafood lezat di kedai yang tak jauh dari pantai. Karena tidak menyukai Bando dan ingin menjodohkan Namgil dengan Jinju, Junsul turut mengundang Namgil untuk menyusul mereka dan bergabung di acara piknik. Demi bisa menemui Jinju, Namgil bahkan rela absen di acara penting komunitasnya. Ia memilih datang ke pantai dengan berseragam perwira. Kedatangan Namgil disambut dengan tak ramah oleh Bando yang sejak tadi ia terang-terangan tak setuju jika Namgil berada di sini. Kedua pria itu sejak tadi selalu bersaing demi merebut perhatian Jinju. Karena bajunya basah dan tidak membawa baju ganti, baru memberikan baju couple-nya untuk Jinju dan satu lagi untuk Namgil. Namun Bando yang cemburu langsung merebut pakaian itu dari Namgil hingga Jinju harus mengalah. Akhirnya pakaian couple itu pun dikenakan oleh Namgil dan Bando. Keduanya tampak lucu mengenakan pakaian yang sama hingga menjadi bahan bercandaan teman. Karena tak melihat Jinju berkumpul dengan teman-temannya, Namgil bergegas menyusulnya pergi untuk mengelilingi area sekitar penginapan. Keduanya melangkah bersama menuju ke sebuah jembatan indah yang dipenuhi kunang-kunang. Terdapat lampion di sekelilingnya yang menambah hawa syahdu dan romantis. Namgil meminta maaf pada Jinju atas perlakuan ibunya tempo hari. Namun Jinju memintanya untuk memaafkan sikap ibunya dan berdamai sebelum menyesal jika nantinya ibu telah pergi. Saat menikmati hembusan angin dan menyaksikan kunang-kunang berterbangan, Namgil melepas jaketnya untuk Jinju gunakan. Ia merangkulnya yang kedinginan hingga suasana pun berubah menjadi kehangatan. Dari kejauhan, ternyata Bando menyaksikannya. Ia hanya bisa menangis karena cemburu akan kemesraan mantan istrinya dengan pria lain. Dulu sewaktu mereka berpacaran, Jinju dan Bando pernah berduaan di jembatan yang sama. Kala itu keduanya berpelukan mesra dan sangat bahagia. Kini posisinya sangatlah berbeda dan Bando hanya bisa meneteskan air mata penyesalan. Malam semakin larut, Bando dan Namgil masih saja berebut untuk meraih perhatian Jinju di meja makan. Kali ini, Namgil kalah start dari Bando saat ingin melindungi kepala Jinju yang hampir terbentur meja karena mengantuk. Di ruang penginapan, Namgil mencari cara agar bisa tidur berdekatan dengan Jinju. Ia menggeser tubuh Dokjae dan terlelap di sebelah gadis yang ia sukai. Tak mau kalah, Bando berusaha menyingkirkan Namgil, namun ia tak berhasil dan berujung ia tidur di sisi kiri Jinju. Namun Jinju memalingkan wajah dari mantan suaminya dan memilih menghadap ke arah Namgil. Dengan senyum penuh kemenangan, Namgil mengolok Bando yang terlalu percaya diri. Keesokan paginya, Jinju pulang bersama dengan Namgil atas rekomendasi dari Junsul yang ingin menjodohkan mereka. Hal itu pun membuat Bando geram karena cemburu. Setibanya di rumah, Jinju berencana mengajak keluarganya untuk berkaraoke bersama. Ia ingin menyimpan album kenangan berisi suara ibunya.
Semasa hidup, ibunya sangat menyukai Michael Jackson dan pandai menirukan gayanya. Saat Michael Jackson datang ke konser Korea, ibunya sangat antusias. Penyanyi populer itu menghembuskan nafas terakhirnya di saat yang bersamaan dengan hari kematian sang ibu. Sampai berbulan-bulan lamanya, Jinju tak bisa melupakan kesedihan pasca kepergian ibunya. Ia terus memeluk foto ibu di kamarnya dan tak mau makan apapun hingga Jinju sakit. Kini ia ingin mengukir kenangan indah bersama ibunya agar bisa dikenang suatu saat nanti jika kembali ke masa depan. Keesokan paginya sebelum berangkat kuliah, Jinju menasehati kakaknya karena ia tak mau sarapan dan tak pernah menghargai masakan ibunya. Ia memarahi kakaknya seperti orang tua yang berceramah pada anak kecil hingga membuat kakaknya terheran. Di kampus, Namgil menyapa Jinju yang makan seorang diri di taman. Gadis itu juga menawarkan nasi kepal buatan ibunya pada Namgil yang semula tak terbiasa sarapan. Kini Namgil amat bahagia bisa sarapan bersama gadis yang ia sukai. Sesuai harapan, Jinju terburu-buru ke toilet karena merasakan nyeri punggung. Saat melangkah menaiki tangga, Bando melihat Jinju seperti kesakitan memijat punggungnya. Ia hafal sekali jika Jinju tengah mengalami nyeri datang bulan. Tanpa diminta, ia telah paham obat apa saja yang dibutuhkan oleh mantan istri. Karena selama Jinju sakit, ia selalu berada di sisinya dan merawatnya dengan sangat telaten. Bando pergi ke apotek untuk membeli obat pereda nyeri. Tak lupa ia membelikan pembalut untuk Jinju. Bando sama sekali tak merasa risih, apalagi malu untuk membelikan obat bagi Jinju. 감사합니다. Bando tersadar jika perhatian kecil terhadap pasangan tak akan pernah sia-sia meskipun kerap dianggap tak berarti. Begitupun Jinju, ia seringkali memperhatikan detail kecil yang dibutuhkan Bando. Namun hal tersebut seringkali diabaikan dan kini setelah berpisah, Bando sangat merindukan hal itu. Tanpa rasa malu dan sungkan, Bando memberikan apa yang dibutuhkan mantan istrinya di saat yang tepat. Di ruang kelas, melihat Jinju yang menahan nyeri, Bando langsung sigap dan memijat lembut punggungnya seperti saat keduanya menjadi suami istri. Ia sempat menggoda Jinju dan nyaris menciumnya, namun Jinju mengelak. Sepulang kuliah, Bando mengantarnya pulang. Keduanya melewati jalanan yang biasa mereka lalui sewaktu masih menjadi pasangan. Melihat para pelajar Badung yang merokok di ujung gang, Bando bersikap cuek dan tak lagi memperdulikan hal itu karena dulunya ia pernah celaka saat menasehati mereka. Keesokan harinya di kampus, Bando begitu geram setelah mendengar kabar dari Yerim jika Hyung-sik mencegat Jinju di malam itu dan berusaha mencelakainya. Dengan wajah penuh emosi, ia mendatangi Hyung-sik dan menghajarnya habis-habisan di ruang praktek kedokteran. Tanpa ampun, ia terus menghantam dan menendang Hyung-sik hingga ia babak belur tanpa perlawanan. Rasa sakitnya di masa depan sedikit terluapkan karena selama ini Hyung-sik kerap kali menghina dan mempersulit pekerjaannya. Bando bisa menerima semua demi bisa bertahan hidup untuk menafkahi keluarga kecilnya. Namun saat ini ia tak bisa lagi mengontrol amarah begitu mengetahui bahwa Hyung-sik berani menyakiti wanita yang ia cintai. Ia diliputi perasaan bersalah karena saat itu ia membiarkan Jinju pulang sendirian. Ia tak bisa menyelamatkan gadis itu di saat dalam bahaya. Bando merasa tak berguna karena gagal melindungi Jinju. Di malam harinya, Bando mendatangi rumah Jinju untuk memberikan hadiah anggur padanya. Dalam derai air mata penyesalan, ia meminta maaf pada Jinju karena selama ini ia tak berada di sisi istrinya ketika dibutuhkan. Mengingat dulunya saat Jinju menelpon agar segera pulang karena ibu dalam keadaan kritis, namun ternyata Bando harus ditahan di kepolisian. Sebab saat itu Bando harus melindungi anak yang menjadi korban perundungan, namun ia justru dianiaya oleh sekumpulan pelajar nakal. Terkadang kebaikannya dilakukan di saat yang tidak tepat, hingga ia dianggap melakukan kesalahan dan terus meminta maaf. Saat upacara pemakaman ibunya, Bando terpaksa datang terlambat dan membuat Jinju kehilangan kesempatan untuk bisa melihat ibunya yang terakhir kali, hingga ia melampiaskannya dengan memukuli punggung sang suami.
Ia juga meminta maaf pada Jinju karena selama menjadi suami, ia sudah berupaya semaksimal mungkin untuk membahagiakannya. Namun ternyata Jinju merasa tak bahagia menjadi istrinya. Anggur yang dibawakannya itu adalah hadiah untuk ibu mertuanya. Bando sangat ingin memeluk ibu mertuanya karena rasa rindunya pada sang mertua sama besarnya dengan rasa rindu Jinju pada ibunya. Di tengah perbincangan antara Jinju dengan Bando, tiba-tiba ibu Jinju datang melihat keduanya. Ia sangat terkejut ketika Bando memanggilnya dengan sebutan ibu mertua. Mengaku sebagai teman putrinya, ibu Jinju mengajak Bando untuk makan malam bersama. Momen itu pun sangat membahagiakan bagi Bando. Ia teringat saat dulu melamar Jinju di depan calon mertuanya, dan setelah menikah pun ia diperlakukan sangat baik oleh ibu Jinju. Rupanya semasa wanita itu hidup, Bando rutin memberi uang padanya tanpa sepengetahuan siapapun. Sepeninggal ibu mertuanya, Bando juga sering berkunjung ke rumah ayah mertua agar beliau tak kesepian. Saat ini, kesalahpahaman itu pun bisa diluruskan saat keduanya berbincang di taman seusai makan malam. Hubungan Jinju dan Bando mulai membaik karena yang terjadi di masa depan hanyalah kurang komunikasi dan kesalahpahaman. Suatu hari di kampus, Bando menemukan sebuah petunjuk agar mereka bisa kembali ke masa depan, yakni dengan membeli cincin di toko yang sama. Di waktu yang bersamaan, Jinju dan ibunya sedang berjalan malam. Ia melihat seorang suami yang mabuk akibat frustasi dengan beban pekerjaan, namun ia selalu saja diremehkan. Melihat kejadian itu, sontak Jinju teringat akan nasib yang mungkin juga dialami Bando di masa depan. Ia menyesal karena tak pernah memahami betapa kerasnya perjuangan dan tanggung jawab kepala keluarga, dan selama ini Jinju hanya mementingkan diri sendiri karena terus menuntut ingin dimengerti sebagai istri. Jinju langsung menelpon Bando dan mengajaknya ketemuan. Bando pun hendak menemui Jinju di tempat yang keduanya sepakati, sekaligus ingin memberi cara untuk pulang ke masa depan. Naasnya, belum sempat Bando memberikan cincin, ia justru mengalami kecelakaan ketika hendak menolong Jinju yang nyaris tertabrak mobil. Jinju menangis sejadi-jadinya ketika melihat Bando terluka dan mengeluarkan banyak darah. Kejadian itu pun tak sengaja terlihat oleh Namgil yang sedang melintas. Ia sangat terkejut dengan kecelakaan yang menimpa Bando, sekaligus dengan respon Jinju yang sangat mengkhawatirkan Bando bakal kehilangan belahan jiwa. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Bando langsung dibawa ke rumah sakit ditemani Jinju yang terus menangis. Ia meminta dokter untuk segera memberikan pertolongan. Namgil yang turut serta mengantar juga dibuat penasaran karena saat itu Jinju bahkan mengaku jika ia adalah keluarga si pasien dan tahu banyak hal pribadi Bando termasuk golongan darah dan alergi. Keesokan harinya saat sudah pulih, Bando tak bersedia dijenguk oleh Jinju. Padahal sejak semalam Jinju menunggu jam besuk untuk melihat keadaan Bando. Dari keterangan ibu Bando, Jinju sedikit lega jika putranya tak mengalami luka yang serius dan hanya menjalani operasi kecil. Melihat ibu mertuanya di masa lalu, Jinju akhirnya terenyuh karena wanita itu memang sudah baik hati sejak awal pertama kali keduanya bertemu. Ibu Bando juga menganggap Jinju sebagai anak sendiri alih-alih sebagai menantunya. 우리 진주란 말이 너무 좋아. 우리 진주? Ternyata alasan Bando tak ingin bertemu dengan Jinju karena ia tak tega jika harus mengajak Jinju pulang ke masa depan, mengingat Jinju sangat merindukan ibunya dan ingin menghabiskan waktu lebih lama. Kedatangan Dokju akhirnya bisa membantu Jinju untuk berbicara empat mata dengan Bando. Ia lantas menanyakan mengapa Bando menghindarinya. 왜 그런 거야? Setelah menjelaskan alasannya, Jinju tak habis pikir karena dengan keputusan Bando secara tak langsung ia juga hendak melupakan Sujin, putrinya. Bando berkata meskipun di kepalanya selalu dipenuhi tentang kenangan Sujin, namun baginya Jinju adalah segalanya. 내 심장 같은 네가 더 소중해. Seorang polisi rupanya menemukan cincin di TKP milik Bando. Bando dan Jinju kini menjadi dilema, apakah yang harus keduanya lakukan. Keesokan harinya Namgil menemui Jinju dan mengajaknya piknik untuk merayakan hari ulang tahunnya.
Seusai mengunjungi tepian danau dan menyantap kimbab bersama, keduanya membicarakan banyak hal sampai menjelang malam mengenai kesepian yang selama ini dialami oleh Namgil semenjak orang tuanya berpisah. Bahkan ini adalah piknik pertama yang Namgil lakukan meskipun sebenarnya hari ini bukanlah hari ulang tahunnya. Namgil akhirnya mengaku jika ia sangat menyukai Jinju, meskipun ia tahu jika sebenarnya perasaan Jinju hanya untuk Bando seorang. Terlebih setelah ia melihat binar cinta di mata Jinju ketika Bando mengalami kecelakaan. Jinju berterima kasih karena Namgil sudah menyukainya. Ia juga memberikan kata-kata bijak agar Namgil percaya diri dengan kemampuannya dan tak perlu lagi melihat ke belakang. Di malam harinya, tanpa Jinju duga, ternyata sang ibu sudah mengetahui jika Jinju berasal dari masa depan setelah ia membaca buku harian yang terlihat aneh. Buku itu berisi rencana yang harus Jinju lakukan bersama sang ibu di masa lalu dan waktu yang tepat untuk berpamitan dengan ibunya. Meski sebenarnya Jinju berat hati dan tak mampu untuk melupakan sang ibu. Sang ibu pun berkata jika Sujin jauh lebih membutuhkan sosok ibu dan rasa sesak di hati Jinju perlahan akan menghilang saat ia membesarkan Sujin kelak. Setelah berpamitan dengan ibunya, Jinju dan Bando menuju ke sebuah lahan proyek yang sepertinya akan dijadikan apartemen untuk mereka tinggali di masa depan. Bando meyakini jika semua yang keduanya alami adalah bentuk masa-masa liburan dan kini sudah saatnya untuk kembali pulang. Bando lalu memasangkan cincin di jari manis Jinju, begitupun sebaliknya. Keduanya pun berciuman dengan mesra. Keesokan harinya, kejadian aneh pun terjadi. Saat Jinju membuka mata dan terbangun, kini ia melihat kembali masa depan di samping Sujin, anak yang sangat menggemaskan yang harus ia rawat sepenuh hati. Jinju bersyukur bisa menjalani mimpi panjang bagaikan perjalanan waktu yang terasa benar-benar nyata. Saat tangisnya pecah, Bando pun datang ke apartemen dan berjanji jika mulai saat ini ia akan memperbaiki semuanya. Keduanya sepakat membatalkan proses pengiriman surat cerai dan ingin membuang kerikil kecil yang menyebabkan kehancuran rumah tangga. Direktur Hyun-sik juga kini mendapatkan karma atas perbuatannya, mengingat istrinya juga mulai mengkhianatinya dengan memiliki pria yang jauh lebih mapan dan benar-benar mencintainya. Kebahagiaan Bando dan Jinju kian lengkap saat Bando mendapat kabar jika kedua orang tuanya kini telah kaya raya setelah Bando pernah mengajarinya untuk berinvestasi di bidang yang tepat. Jinju dan Bando kini banyak belajar setelah ia menjalani liburan singkat. Mereka berjanji akan selalu menjaga dan menghargai apa yang dimiliki serta menghadapi masalah bersama-sama. Karena itulah kunci keharmonisan dalam rumah tangga. Dan film pun berakhir.